Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Marilah kita awali pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita telah membahas peredaran darah pada manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai peredaran darah pada hewan. Sirkulasi darah yang ada dalam tubuh diatur oleh suatu sistem organ yang dinamakan sistem peredaran darah. Tentunya anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia berbeda dengan sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah hewan berbeda-beda menurut tingkatannya. Semakin tinggi tingkatan hewan, semakin rumit susunan alat peredaran darahnya. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Ayo, apakah anak-anak masih ingat apa sistem peredaran darah pada manusia? Ya, kalau pada manusia memiliki sistem peredaran darah tertutup karena darah beredar melalui atau di dalam pembuluh darah. Makanya disebut dengan sistem peredaran darah tertutup. Simak baik-baik, nanti kita akan bahas satu persatu, yaitu sistem peredaran darah terbuka maupun sistem peredaran darah tertutup pada hewan. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka artinya dalam peredarannya darah dan cairan lainnya tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Darah menuju jaringan tanpa pembuluh darah. Pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam tubuh. Ada beberapa contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka. Yang pertama yaitu serangga. Sistem transportasi pada serangga terjadi tidak hanya di dalam pembuluh darah, tetapi juga terjadi di dalam rongga badan serangga tersebut. Pada belalang terdapat homozoo, yaitu rongga badan yang mengecil. Contoh yang kedua yaitu udang. Pada udang, mula-mula darah dipompa dari jantung melalui pembuluh darah menuju bagian bawah tubuh, seperti bagian kaki. Darah dari bagian kaki mengalir menuju insang bagian kiri dan kanan tanpa melalui pembuluh. Di insang, darah mengikat oksigen dan kemudian kembali ke jantung. Contoh yang ketiga yaitu moluska, contohnya yaitu siput.
Jantung siput terdiri atas atrium dan ventrikel. Terletak di dalam rongga perikardial. Jalan sirkulasi darah pada siput diawali dengan darah dipompa dari jantung mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, darah kembali lagi ke jantung. Itu adalah sistem peredaran darah terbuka dan contoh hewan-hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Contoh hewan yang sistem peredaran darah tertutup. Yang pertama yaitu cacing tanah. Cacing tanah memiliki sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup adalah peredaran darah yang mengalir di dalam pembuluh darah dan pembuluh kapiler darah. Pompa yang mengatur aliran cairan pada cacing tanah ialah 5 pasang gelung aorta. Kontraksi otot dari dinding gelung aorta ini mendesak darah mengalir ke dalam pembuluh darah ventral. Pembuluh darah ventral mengangkut darah ke arah belakang dan mengalirkannya ke pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler terjadi pertukaran bahan-bahan dengan sel. Setelah itu, darah ke pembuluh darah dorsal. Pembuluh darah ini berkontraksi menurut irama, mendesak darah kembali ke gelung aorta. Darah cacing tanah memiliki hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen. Contoh yang kedua yaitu aves atau burung. Jantung burung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sekat antara ventrikel kanan dan kiri sudah sempurna, sehingga tidak terjadi percampuran darah. Pada mulanya, darah beredar masuk ke jantung melalui vena menuju serambi kanan dan mengalir ke bilik kanan. Selanjutnya, bilik akan memompa darah keluar jantung menuju paru-paru. Darah di pembuluh kapiler pada paru-paru akan melepas CO2 atau karbon dioksida dan mengikat oksigen. Selanjutnya, darah keluar dari paru-paru melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri dan diteruskan ke bilik kiri. Setelah itu, dari bilik kiri darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Ini adalah contoh sistem peredaran darah tertutup pada hewan. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk berlatih soal-soal agar kalian paham dan mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.